Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan melanjutkan soal matematika WSM-STIS 2013, 2014, nomor 21 dan nomor 22. Soal nomor 21, jika kurva X sama dengan 2 pangkat 2Y plus 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat Y ditambah 2 berpotongan dengan sumbu Y, maka jarak kedua titik potongnya adalah. Nah, di sini kan kalau misalnya adalah berpotongan, berarti sumbu X sama dengan 0. Dia berpotongan dengan sumbu Y, maka sumbu X sama dengan 0. Maka persamaan ini, 2 pangkat 2Y plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat Y plus 2 itu sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, sebelum kita menyelesaikan itu, kita harus ingat bentuk eksponen, yaitu A pangkat B plus C, itu sama aja kayak A pangkat B dikali A pangkat C. Ini basisnya sama A pangkat B, karena di sini penjumlahan maka dia jadi kali A pangkat C. Berpotongan, ini maaf ya huruf T, berpotongan dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, soal tersebut mengatakan bahwa kurva itu berpotongan di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau dia berpotongan di sumbu X, maka Y sama dengan 0. Gitu aja dia kebalikannya. Lalu X sama dengan 2 pangkat 2Y plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat Y plus 2. X tadi kan karena dia berpotongan di sumbu Y, maka kita sama dengankan dengan 0. Nah, sama dengan ini 2 pangkat Y kuadrat bisa kita buat seperti ini bentuknya. 2 pangkat 2Y itu bisa kita buat jadi 2 pangkat Y dikuadratkan dikali 2. Ini seperti bentuk yang ini ya. Dikurang 5 kali 2 pangkat Y ditambah 2. Nah, supaya mudah kita misalkan 2 pangkat Y yang di sini itu sama dengan P, atau ke dalam permisalan variabel lain pun juga boleh, yang mana menurut kalian lebih mudah ya. Lalu 0 sama dengan di sini 2 pangkat Y tadi jadi P, jadi 2P kuadrat, ini 2-nya jadi pindah ke depan, supaya dia jadi koefisien dari P kuadrat, dikurang 5, 2 pangkat Y kita ubah menjadi P, jadi dikurang 5P ditambah 2. Nah, kita cari bilangan, kalau dikali hasilnya 4, 4 didapat dari ini koefisien P kuadrat dikalikan dengan koefisien dari P pangkat 0. Jadi 2 dikali 2 kan 4 dikali, kalau bilangan yang dikali hasilnya 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. Ini dia koefisien dari P pangkat 1. Nah, inilah dia bilangan yang tepat adalah minus 4 dengan minus 1, karena minus 4 dikali minus 1 itu sama dengan 4. Ini ya, koefisien dari P kuadrat dikali dengan koefisien P pangkat 0. Dia hasilnya 4. Dan kalau misalnya dijumlahkan hasilnya minus 5, itu juga minus 4 ditambah minus 1. Hasilnya adalah koefisien dari si P pangkat 1. Nah, kita lanjutlah dia. 0 sama dengan, kita ambillah yang kelipatan dari si koefisien dari P kuadrat. Ini kan koefisien dari P kuadrat 2. Kelipatan dari 2 itu 4. Jadi 2P kuadrat minus 4P dikurang P. P itu dari 1 ini ya. Jadi kita ubah dia min 1 itu menjadi min P. Ditambah 2. Nah, mengikuti ini dia. Jadi min 5P ini kita ubah menjadi min 4P dikurang P. Lalu 0 sama dengan ini kita buat ke dalam bentuk manipulasi aljabar. Jadi kita bisa membuat 2P-nya di luar kurung, kemudian kita buka kurung, P dikurang 2. Kalau dikalikan ke dalam akan menghasilkan seperti 2P kuadrat min 4P sama aja. Dikurang, ini kita buat ke dalam kurung, P min 2. Nah, ini kalau misalnya sudah kita buat seperti ini, ambil salah satu yang sama, yaitu P min 2, kan ada dua yang sama, kita ambil salah satu saja, dan ambil koefisien yang di depannya sama koefisien juga yang di depannya, yaitu 2P dengan min 1. Jadi 2P min 1 kali P min 2. Ini adalah ambil yang sama ya, jadi P min 2 aja diambil. Maka diperoleh 2P min 1 kan kita sama dengankan dengan 0, dan juga P min 2 juga kita sama dengankan dengan 0. Setelah kita sama dengankan dengan 0, maka didapat 2P sama dikurang 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, P sama dengan masing-masing kedua ruas kita bagikan dengan 2, jadi P sama dengan setengah. Lalu kita balikkan dia ke permisalan awal. 2 pangkat Y sama dengan P. Nah, P tadi kan 2 pangkat Y. Sama dengan setengah itu 2 pangkat minus 1. Ingat ya, 1/A sama dengan A pangkat minus 1. Lalu, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 ya, pastinya. Lalu 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat minus 1, duanya bisa kita coret sehingga kita memperoleh nilai Y sama dengan minus 1. Kemudian yang ini, P min 2 juga kita sama dengankan dengan 0, maka didapat P sama dengan 2. Lalu P kita misalkan ke permisalan kita awal tadi, yaitu 2 pangkat Y. Kita gantilah atau substitusi 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka, duanya bisa kita coret, jadi Y sama dengan 1. Di sini 2 aja, berarti 2 pangkat 1 ya.
Nah, lalu kan yang ditanya di soal, jarak kedua titik potongnya. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam diagram kartesius, jaraknya itu pasti sumbu Y ya, karena yang didapat adalah Y. Dan berpotongan di sumbu X, pasti dia X-nya sama dengan 0. Berpotongan di sumbu Y, pasti X-nya sama dengan 0. Jadi, yang kita ketahui tadi didapat min 1 dengan 1. Nah, ini dia. Min 1 dengan 1 jaraknya adalah berarti dari bawah ke atas ya, min 1. Nih, dia ke dengan 1. Kita naikkan 1, 2. Jaraknya adalah 2. Atau dari atas ke bawah, dari 1 menuju minus 1 itu 1, 2. Jaraknya adalah 2. Jadi jarak kedua titik potongnya adalah 1 dikurang lagi minus 1. Maka sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ingat ya, kalau jarak itu nggak mungkin negatif. Jadi jawabannya adalah C, 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 22, soal WSMSTIS 2013-2014, yaitu berupa bentuk soal logaritma. Nah, soalnya adalah jika fx sama dengan 10 pangkat x dan gx sama dengan log x kuadrat. Untuk x lebih dari 0, maka nilai dari f inverse gx sama dengan, di sini jawabannya berupa logaritma-logaritma semua ya. Lalu kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu ingat bahwa inverse dari eksponen adalah logaritma. Begitu juga inverse dari logaritma juga eksponen. Inverse itu adalah kebalikan. Nah, misal kita punya A pangkat B sama dengan C, ini merupakan bentuk eksponen ya. Maka inverse-nya, kita mau mencari nilai tengah ini, B sama dengan A log C. Ini dia. Basisnya di bawah, A log C. Nah, jadi fx di soal tersebut diketahui bahwa fx sama dengan 10 pangkat x. Ini ya, fx sama dengan 10 pangkat x. Maka f inverse x sama dengan 10 log x. Biasanya basis 10 itu nggak ditulis, makanya log x saja gitu. Nah, ini kan seperti bentuk A pangkat B sama dengan C. Di sini A-nya 10, B-nya X, ya, kemudian yang menjadi C itu si fx. Kita mau cari si B nih, B itu sebagai f inverse x. Jadi B-nya tadi si X ya, X sama dengan log log si A log C, yang menjadi A itu 10, ini 10 dia, C-nya adalah fx tadi. Nah, karena di sini sudah kita ubah menjadi f inverse x, maka di sini menjadi x saja, sama dengan log x. Nah, kemudian gx sama dengan log x kuadrat. Soal tersebut diketahui bahwa gx sama dengan log x kuadrat. Maka f inverse gx sama dengan, ya kan? Maka f inverse kita sudah dapat log x, gx juga kita sudah dapat log x kuadrat, gx-nya dari soal ya. Maka f inverse gx sama dengan gx-nya dulu yang kita ubah. Jadi kalau mengerjakan soal fungsi komposisi seperti ini, dari belakang dulu kita kerjakan. Jadi gx-nya kita ubah menjadi log x kuadrat. Setelah kita ubah, f inverse-nya juga kita ubah. Nah, f inverse tadi kan log. Yang menjadi x itu adalah si log x kuadrat ini tadi. Jadi jawabannya adalah log x kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah opsi A, log dari log x kuadrat ini. A ya. Sebenarnya kalau misalnya kita rajin nulis ya ada basis 10 di sini. Cuman karena logaritma biasanya basis 10 itu nggak ditulis. Maka jawaban yang benar adalah opsi A. Lagi pula di soalnya juga nggak ada ya basis 10 itu ditulis. Nah, oke. Okay. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton juga video-video pembahasan soal matematika seperti aku yang sebelumnya ya. See you on my next video mathematics. Jangan lupa kalau kamu masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.